Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Jujur aja, saya antusias banget buat bahas topik yang satu ini, karena ya ini deket banget sama kehidupan kita sehari-hari. Kita bakal membedah sebuah jurnal yang super menarik dari Afifa Hanan Siswanto. Fokusnya, dinamika dan tantangan psikologi remaja. Kalau Anda ngerasa memahami remaja itu ibarat baca peta yang rutenya berubah-ubah tiap detik, tenang aja, Anda nggak sendirian kok. Di sesi ini, kita bakal kupas tuntas fase perkembangan yang kadang rasanya kayak angin puting beliung ini, pakai bahasa yang santai dan gampang dipahami. Langsung aja yuk kita mulai. Coba deh ingat-ingat, pernah nggak sih Anda dibikin pusing 7 keliling sama perubahan drastis remaja di sekitar Anda? Entah Anda ini orang tua, guru, atau ya siapapun yang sering interaksi sama mereka. Pagi hari rasanya tenang banget, siangnya tiba-tiba ada badai emosi yang entah dari mana datangnya. Dan tahu nggak, jurnal ini tuh memvalidasi hal itu. Ngerasa kewalahan atau bingung saat ngadepin remaja, itu wajar banget. Kenapa? Ya karena mereka ini emang lagi ada di tengah-tengah sebuah kekacauan, baik secara fisik, emosional maupun sosial. Semuanya nyata banget. Bagian pertama, mengapa masa remaja sulit? Mari kita cari tahu kenapa fase ini penuh banget sama guncangan. Jadi gini, masa remaja itu sebenarnya kayak sebuah jembatan besar dari masa kanak-kanak menuju kedewasaan. Dan selayaknya jembatan yang lagi dibangun, prosesnya pasti bergetar dan penuh guncangan. Mereka ini nggak cuma sekedar nambah tinggi loh, mereka tuh ngalamin perombakan total di 4 aspek sekaligus. Secara fisik, hormon mereka lagi gila-gilaan. Secara emosional, rasanya semuanya jadi jauh lebih intens. Terus, secara sosial, dunia mereka mulai geser. Dari yang tadinya berpusat ke keluarga, sekarang beralih ke teman sebaya. Belum lagi secara kognitif, cara mikir mereka berubah dari yang tadinya cuma paham hal-hal konkret, sekarang mulai mikirin ide-ide abstrak. Coba bayangin, harus ngadepin 4 perombakan raksasa ini di waktu yang bersamaan. Nggak heran kan kalau dampaknya ke kesejahteraan psikologis mereka itu luar biasa besar setiap harinya. Masuk ke bagian kedua, tantangan utama masa remaja. Nah, sekarang kita lihat apa aja sih faktor eksternal yang bikin perombakan tadi makin berat? Selain perombakan dari dalam diri tadi, remaja juga harus ngadepin 3 tantangan super berat ini sekaligus. Pertama, soal identitas diri. Ibaratnya, mereka ini lagi sibuk nyoba-nyoba berbagai macam topi atau gaya. Mereka lagi nyari tahu banget, gue ini siapa sih sebenarnya? Nilai apa yang gue pegang? Kedua, hubungan sosial. Dinamika pertemanan, drama, persahabatan, atau bahkan penolakan dari teman, itu rasanya rumit banget tapi sangat-sangat krusial buat mereka. Dan yang ketiga, tekanan akademik. Tuntutan buat selalu sukses dan dapat nilai bagus di sekolah, itu sering banget jadi beban pikiran yang menguras habis energi mental mereka. Tapi tunggu dulu, yang bikin temuan di jurnal ini makin menarik adalah unsur era modernnya. Di zaman sekarang, kita nggak mungkin dong ngomongin remaja tanpa bahas media sosial dan teknologi. Era digital yang serba instan ini ngasih lapisan stres yang benar-benar baru ke kesehatan mental mereka. Ada tuntutan buat selalu online, standar hidup di dunia maya yang jujur aja sering nggak masuk akal, sampai kebiasaan ngebandingin diri sama pencapaian orang lain tanpa henti. Ini tuh nyiptain jenis stres unik yang, ya, nggak pernah dialami sama generasi-generasi sebelumnya. Lanjut ke bagian 3, misteri otak dan lingkungan. Penasaran kan? Kenapa respon mereka terhadap tekanan itu kadang bisa meledak-ledak banget? Kalau kita lihat secara biologis, otak remaja itu ibarat zona konstruksi yang lagi direnovasi besar-besaran. Fakta mengejutkannya begini, amigdala, yaitu bagian otak yang tugasnya memproses emosi dan insting, itu berkembang jauh lebih cepat daripada korteks prefrontal. Nah, korteks prefrontal ini letaknya di otak depan dan fungsinya itu sebagai semacam rem untuk mengatur logika dan pengendalian diri. Jadi, kalau mereka tiba-tiba ngambil keputusan yang super impulsif dan kelihatan irasional di mata kita orang dewasa, yaitu karena secara biologis, struktur otak mereka emang masih dalam tahap pembangunan. Ibarat mobil, gasnya udah pol ditekan tapi remnya masih dirakit. Masuk akal banget kan? Tapi ingat, otak yang lagi direnovasi ini kan nggak berkembang di ruang hampa. Ada 3 pilar lingkungan yang ikut ngebentuknya. Keluarga, sekolah, dan budaya. Dinamika di dalam keluarga itu ngasih fondasi rasa aman. Lingkungan sekolah jadi arena utama tempat mereka praktek interaksi sosial setiap hari. Terus budaya dan norma sosial yang ada di masyarakat mendikte harapan tentang gimana sih seharusnya mereka bersikap. Nah, lingkungan-lingkungan inilah yang akhirnya ngebentuk cara seorang remaja melihat dirinya sendiri dan mentuin gimana mereka bereaksi terhadap segala tekanan di sekitar mereka. Kabar baiknya, selalu ada penawar buat semua tekanan tadi. Kita masuk ke bagian 4, kekuatan sebuah resiliensi. Secara sederhana, resiliensi itu adalah kemampuan seseorang buat pulih dan kembali berkembang dengan baik pas lagi ngadepin kesulitan atau bahkan trauma. Bayangin ini kayak sebuah perisai psikologis.
Ini bukan berarti remajanya jadi semacam pahlawan super yang kebal terhadap rasa sakit atau kegagalan loh ya. Bukan gitu. Resiliensi itu lebih ke daya lenting atau kemampuan buat mantul balik. Jadi pas mereka dapat nilai jelek, berantem sama sahabat, atau ada masalah di rumah, mereka bisa bangkit lagi dan malah tumbuh jadi pribadi yang lebih positif. Kehidupan seorang remaja itu sebenarnya kayak pertarungan timbangan yang nggak ada habisnya. Di satu sisi ada yang namanya faktor risiko, kayak pengalaman traumatis atau kondisi keluarga yang nggak stabil. Ini yang bisa ngancam kesehatan mental mereka. Tapi di sisi sebaliknya ada faktor protektif atau pelindung, contohnya dukungan sosial yang kuat dari orang-orang terdekat dan kemampuan adaptasi yang bagus. Nah, kunci sukses perkembangan remaja itu ada di gimana cara kita mastiin kalau si faktor protektif ini bobotnya jauh lebih berat dan jauh lebih kuat buat ngelawan semua faktor risiko yang menghadang mereka. Pertanyaan besarnya sekarang, gimana cara kita bisa turun tangan? Masuk ke bagian 5, cara kita bisa membantu, dan strategi intervensinya. Jurnal ini ngasih penekanan yang sangat jelas kalau kita butuh kolaborasi. Kita nggak bisa jalan sendiri-sendiri. Kita harus bikin jaring pengaman bareng-bareng. Langkah pertama itu dari peran keluarga, yaitu ngasih dukungan emosional yang tanpa syarat. Terus langkah kedua ada di peran sekolah. Di sini, para pendidik punya tugas buat nyiptain lingkungan belajar yang nge-support kesehatan mental, bukan cuma ngejar nilai akademis aja. Dan langkah ketiga adalah peran profesional kesehatan mental, kayak konselor atau psikolog, yang bakal ngasih intervensi ahli waktu remaja ngerasa bebannya udah kelewat batas. Ketiga elemen ini wajib banget bergerak selaras. Secara praktisnya sih, kita nggak butuh teori-teori yang jelimet. Kita cuma perlu ngedukasi remaja tentang cara mengelola stres yang baik. Kita perlu nyediain ruang konseling yang aman, dan yang paling penting, bebas dari stigma atau rasa malu. Dan satu lagi yang nggak kalah krusial, ngajarin mereka keterampilan coping yang adaptif. Maksudnya apa? Maksudnya, kita ngebimbing mereka buat ngelola emosi-emosi negatif dengan cara yang sehat. Tujuannya jelas, supaya mereka bisa tumbuh jadi individu yang punya rasa percaya diri yang tangguh saat badai kehidupan datang menerjang. Pada akhirnya, jurnal ini ninggalin satu kutipan yang menurut saya sangat kuat sebagai tujuan utama kita bersama, menciptakan lingkungan yang lebih mendukung, inklusif dan berdaya bagi generasi muda. Kutipan ini ngerangkum semuanya. Inilah alasan kenapa paham soal psikologi remaja itu penting banget. Mereka itu bukan sosok yang harus terus-terusan kita hakimi, tapi mereka adalah potensi luar biasa yang lagi mekar dan butuh ruang yang super aman untuk bisa tumbuh. Jadi, coba deh kita renungkan sama-sama, tindakan kecil apa yang bisa Anda lakuin mulai hari ini buat jadi bagian dari lingkungan yang ngedukung remaja di sekitar Anda. Terima kasih ya udah ikut berproses dan belajar bareng di pembahasan kita kali ini. Mari kita sama-sama rangkul dan dukung generasi penerus kita.